Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan untuk kita hingga saat ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, lalu berikutnya untuk orang-orang yang istiqamah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Ma'asyiral muslimat, para ummahat, para akhwat, rahimanillah wa iyyakun. Bi'idnillahi ta'ala, pagi ini kembali kita bermajlis untuk membacakan ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema yang akan disampaikan kali ini tentang barzakh. Barzakh dengan bahasa yang familiar atau terkenal, yang sering kita dengarkan, kita sebut sebagai salah satu di antara alam. Jadi orang kita menyebutkan ada alam dunia. Kemudian setelah itu adalah alam barzakh. Berikutnya alam akhirah atau alam akhirat. Nah, di sini penyebutan yang sering kita dengar atau bahkan kita sendiri yang mengucapkan, pada dasarnya tidak ada masalah menyebut barzakh dengan sebutan alam versi bahasa Indonesia. Namun kita perlu memahami definisi alam, ya, atau alam bahasa Arabnya. Yang dimaksudkan dengan alam dalam istilah syara' dinil Islam, maka alam itu artinya kullu ma siwallah, seluruh yang ada selain Allah, fahuwa alam, maka itu disebut alam. Di dalam kurikulum kita ada ilmu pengetahuan alam. Di situ dibahas, ya, yang dimaksud dengan alam itu ya makhluk hidup, tumbuhan, benda-benda mati dan seterusnya. Jadi pengertian alam yang paling luas para jamaah adalah pengertian atau makna alam yang ada pada syara' kita, syariat kita. Maka ketika kita membuka lembaran Al-Quran pada mushaf yang kita pegang, maka ayat pertama, terlepas dari perselisihan ringan suratul Fatihah, apakah ayat pertamanya adalah basmalah atau sebutan alhamdulillahirabbil alamin, maka kali ini kita sebutkan jikalau alhamdulillahirabbil alamin kita sepakati sebagai ayat pertama, maka di situ ada penyebutan alamin. Maka Allah lah Rabb sekalian atau seluruh alam. Maka disebutkan apa itu alam? Kullu ma siwallah, seluruh yang ada selain Allah. Mafhum? Bisa difahami? Baik. Jadi kalau ada orang menyebut ini alam dunia, berikutnya alam
barzakh, ya, alam penantian, kemudian alam akhirat, maka di sini ya kita tidak perlu menyalahkan, karena ini dengan versinya tersendiri. Akan tetapi memahami makna alam yang disebutkan dalam Al-Quran, ayat pertama suratul Fatihah ini juga penting, sehingga kita mengetahui dan menyadari betapa luasnya kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah lah penguasa langit. Langit yang ada di atas kita begitu kokoh, tanpa ada tiang yang dipancangkan ke bumi ini. Ya kan? Kita di Kalimantan tidak pernah ya ketika kita berjalan-jalan siahah atau di saat kita mentadabburi ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah di alam semesta ini, tidak pernah kemudian kita menemukan ada tiang langit. Begitu pula orang-orang yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, Sumatera, ya, atau seluruh belahan bumi ini, tidak didapati langit yang ada di atas kita begitu kokoh itu memiliki tiang. Siapa Robnya? Robnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada matahari, matahari yang tidak pernah terlambat terbit. Kita manusia walaupun disiplin, ada aja telatnya, ya kan? Dengan berbagai alasan. Tapi matahari tidak terlambat. Kalau dia belum tampak karena tertutup, bisa karena mendung atau yang lain. Siapa Robnya? Robnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada rembulan yang bisa menerangi dengan cahayanya, sehingga ketika rembulan itu sempurna, maka kita bersyair akan keindahannya. Siapa Robnya? Allah Robnya. Kemudian makhluk, terkhusus manusia, di era ini dengan pencapaiannya yang begitu tinggi, teknologi berkembang apa tidak? Berkembang. Maju pesat apa tidak? Maju pesat. Sehingga hampir segala sesuatu yang kita lakukan manual dahulunya sekarang by elektronik, ya kan? Bahkan sekolah-sekolah katanya ya sekolah menuju digital. Itu pencapaian manusia. Manusia membuat pesawat. Manusia membuat kendaraan yang digunakan di atas darat, di lautan. Siapa Rob manusia? Rob manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rob sekalian alam. Maka alam di sini artinya seluruh yang ada selain Allah adalah alam. Taib barzakh, alam yang penuh sepi. Apa arti barzakh? Barzakh secara bahasa artinya pemisah. Kalau ada ibu-ibu yang duduk di sebelah kirinya tiang, kemudian di sampingnya ada yang duduk di sebelah kanannya tiang, terpisah, maka itu secara bahasa bisa disebut barzakh. Yang satunya di balik tembok, satunya lagi di balik bagian dalam. Yang tadi pertama bagian luar, maka tembok ini disebut sebagai barzakh.
Nah, pemisah jarak atau waktu antara satu hal dengan yang lain itu disebut barzakh. Ini secara bahasa. Ya, maka barzakh ini pemisah antara dua sesuatu. Barzakh. Adapun secara istilah atau makna yang diinginkan di dalam pembahasan ini, barzakh adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Thayyib, dari dunia mau ke akhirat mesti melalui barzakh. Bisa enggak Ustaz langsung ke akhirat? Maka barzakh dulu. Karena barzakh ini ada di tengah. Maka barzakhnya seseorang itu dihitung ya ketika awal dia mati sampai tiba hari kiamat. Ini yang disebut dengan kiamat kecil. Maka man mata, barang siapa yang wafat atau mati, faqad qamat qiyamatuhu, maka kiamat pribadinya telah tegak. Ya, ada as-sa'atul kubra, kiamat besar. Itu untuk semua orang. Ya. Adapun kiamat kecil, ya, itu menimpa masing-masing orang ketika ajalnya tiba. Ketika ajal tiba, maka saat itulah barzakh dimulai bagi orang tersebut. Baik, mafhum? Kita pelan-pelan. Ya, semoga suaranya tidak kalah jelas dengan menggunakan sound system ya. Ana dulu pegang sound system 6 tahun. Tapi lama banget nggak pegang, jadi ragu-ragu untuk ngotak-ngatik. Baik. Jadi poin pertama dari pembahasan kita yang pertama, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan alam. Alam ya, menurut versi kurikulum pelajaran kita di Indonesia, ilmu pengetahuan alam ada sendiri. Ya, kemudian dari sisi penyebutan bahwa dunia sebagai alam dunia, lalu disusul alam barzakh, kemudian alam akhirat. Ini juga versi tersendiri. Lalu alam secara meluas adalah seluruh yang ada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, ini tentang arti daripada kata barzakh. Ba, ra, ya, za, kha, barzakh. Kemudian kenapa barzakh ini disebut sebagai alam yang sepi? Pastinya karena masing-masing orang tidak ditemani teman, saudara, atau keluarganya di alam barzakh. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang ya kuburannya satu lahat? Ada enggak orang-orang yang kuburannya satu lahat? Ada Ustadz, dikuburkan langsung pada satu lubang. Contohnya kejadian ya di dalam peperangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu lubang kadang-kadang dimasukkan lebih dari satu orang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengedepankan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian kita juga pernah melihat ya, saudara-saudara kita rahimahumullah yang dimakamkan setelah tsunami Aceh ya. Masih ingat mereka dimakamkan di satu lubang yang begitu panjang, dijejer. Masih ingat ya memori itu? Nah, kita ingatnya yang bagus-bagus aja. Yang viral-viral. Yang hubungannya dengan kematian malas diingat. Padahal itu pelajaran yang paling mendasar.
Nah, kenapa sepi? Karena kita dengan urusan kita masing-masing. Walaupun satu lahat 2 orang, satu lahat 3 orang, satu lahat bahkan puluhan sampai ratusan orang, tetap di alam barzakh sana dia akan sendiri. Dia akan sendiri. Bagaimana Ustadz beberapa kuburan di pinggir jalan? Beberapa kuburan sangat dekat dengan perkampungan. Bahkan sering kita melihat ya kuburan-kuburan di samping lapangan sepak bola. Itu di kampung-kampung. Tetap sepi karena walaupun secara fisik berdekatan dengan keramaian, maka di alam barzakh sana masing-masing orang sendiri. Makanya kematian disebut dengan penghancur kenikmatan. Nikmatnya bersama dengan pasangan hancur ketika kematian datang. Nikmatnya kebersamaan dengan keluarga hancur ketika kenikmatan datang menjemput kematian, maut, ajal. Kan tidak mungkin yang masih hidup merelakan diri untuk ikut masuk ke liang lahat. Walaupun ketika nyawa dicabut, spontan terucap, ya, saya akan ikut. Kuburkan saya bersama. Hitungan menit, ya, sadarnya kembali, ternyata tidak seperti itu. Maka kesetiaan yang selama itu dia bina dibatasi oleh barzakh. Jangankan mau ikut mengunjungi kuburannya baru 1 pekan sudah jarang sekali. Sedihnya 1 pekan saja. Tidak lebih dari itu. Apalagi kalau sudah 1 tahun, jarang sekali mengingat. Terlebih apabila sudah ada pengganti, boro-boro mau ingat. Makanya harta yang dikumpulkan, ya berupa bangunan-bangunan fisik yang menjulang tinggi megah, kendaraan, tabungan di ATM. Kalau mati, lalu orangnya kikir tidak bersedekah, nah ini dia kumpulin buat orang-orang yang hidup. Bisa saja anak-anaknya berebut atau ahli warisnya. Kemudian orang yang ditinggal pasangannya menikah lagi. Sedikit yang mau menunggu, ya masih memelihara cita-citanya ingin bersama di surga. Sedikit. Wah, masih umur 40. Kalau matinya 60, 20 tahun sendiri. Nikah lagi ah. Seperti itu manusia. Yang kemudian tidak mau menikah, saya ingin satu surga dengan pasangan saya. Itu sedikit sekali. Dan ini nanti secara hukum tentunya ada perincian. Baik. Kenapa sepi? Karena seseorang tidak ditemani oleh apapun di alam barzakh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Yang ngikuti atau ngiringi orang mati ke kuburannya itu ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dari yang 3 mengiringi tadi, 2 kembali balik, cuma nganter, yang nemeni cuma 1. Ibu-ibu pernah pengalaman safar pertama berderai air mata, diantar banyak orang, yang ngantar itu balik semua, tambah sedih nggak? Sedih.
ya, yatba'uhu ahluhu, keluarganya ikut semua, teman-temannya ya. Teman ngopinya, teman nongkrongnya, teman kajiannya ikut. Wa maluhu, hartanya juga ada yang ikut, diantarlah pakai ambulan jenazah, sebagian pakai mobilnya. Jangan pakai ambulan. Ini mobil yang sering dia pakai, kita pakai ngantar. Silahkan. Kemudian ada mungkin barangkali dilapisi selimut. Seterusnya. Kemudian wa amaluhu, amal perbuatannya juga ikut. Fayarji'u ahluhu, keluarga yang katanya paling setia ini pulang semuanya. Kedengeran suara telapak kakinya. Ya, ketok-ketok jalan semua rame-rame. Ibu bayangin. Ya. Di sini barangkali ada yang takut sendiri dalam rumah kalau mati lampu. Baru mati lampu, HP-nya mati ya. Biasanya kalau sepi masih buka handphone rasanya rame ya kan? Karena lihat ternyata teman kajiannya tadi baru bikin status seakan-akan lagi duduk bareng. Komentari. Ya, mati lampu, mati internetnya. Sepi rasanya, sepi. Ada seperti itu. Takut-takut padahal semua pintu sudah dikunci. Nah ini diantar kemudian keluarga, teman-temannya semua itu pulang kembali ke rumah masing-masing meninggalkannya. Wa maluhu, hartanya juga balik. Tadi ada jarik di atas jenazahnya, ditarik lagi dibawa pulang. Biasanya orang ini kalau saat hidup harga cincinnya sekian puluh juta. Antingnya, kalungnya. Bajunya nggak pernah pakai baju yang murah. Belum lain-lainnya kan. Nah ketika mati, sebatas jarik saja untuk menutupi jenazahnya, itu ditarik lagi, dibawa kembali. Biasanya, ya, ini kultur kita orang Indonesia, hal-hal yang ditempelkan di jenazah itu nggak berani dipakai. Masukkan aja sudah, nggak ada yang pakai itu di rumah. Kenapa nggak berani? Apa yang ditakutkan? Ya sudah, nanti jalan tengahnya gimana? Kasih orang yang miskin. Sudah bawa pulang, nanti cuci kasih orang lain. Itu pun nggak ikut. Wa yabqa amaluhu, yang tersisa hanyalah amalnya. Para ummahat, para akhwat, maksud hadis ini bagi orang yang masih hidup, tengok-tengok amal kita. Sudah berapa banyak yang kita kumpulkan. Ya, masih ingat sering ngecek saldo kan? Cek. Dulu kita awal-awal ada handphone, bentar-bentar cek pulsa. Bentar-bentar cek pulsa ya kan? Sekarang ada ATM, ya, internet, banking, bentar-bentar cek. Udah dikirim belum? Udah dikirim belum ya kan? Padahal kata orangnya minggu depan, terus saja dicek tiap hari. Nah, tinggal amal kita. Pernah kita cek, itu yang disebut dengan hisab. Hisab itu menghitung. Maka menghisab diri sebelum dihisab di hari kiamat ini termasuk kebijaksanaan seorang muslim. Nah, kalau orang-orang yang malas, terlalu disibukkan oleh pernak-pernik atau warna-warni dunia, dia enggak sempat ngecek amalnya. Baik, kita sebut misalkan amal yang pertama, sholat. Para ummahat, para akhwat, jujur sama diri sendiri, jujur sama Allah, sudah beres atau belum sholat kita? Apa yang kita cek Ustaz? Satu, khusyuknya terpenuhi atau tidak? Ustaz, khusyuk itu seperti apa? Mungkin saya belum pernah merasakan. Baik, ada yang bisa menerjemahkan apa pengaruh khusyuk dalam kepribadian kita? Sangat besar.
ya, dari kekhusyuan itulah kita akan mendapatkan ya kepribadian yang baik. Oleh sebab itu, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu pengaruhnya. Kalau sholatnya sudah khusyuk, dia itu benci terhadap hal-hal yang keji, yang mungkar. Ada yang bertanya, Ustadz, saya kenal si fulana, kalau masuk musola atau masjid pasti tahiyatul masjid. Ini kajiannya di masjid ya. Di sini dipakai Jumatan. Berarti kita tahiyatul masjid. Sholat sunnahnya Ustadz, Masya Allah. Qiyam lailnya luar biasa. Saya pernah nginap di rumahnya, itu full sepertiga terakhir itu qiyam. Tapi saya juga nemeni dia ke tempat rekreasi, nakal orangnya. Oh, berarti sholat jalan, kenakalan jalan. Terus apakah sholatnya sudah benar? Persisnya kita tidak tahu. Tetapi kalau melihat dalil tadi, bahwasanya sholat yang benar akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ustadz, susah kalau berselancar di dunia maya untuk tidak terpeleset. Ya, kalau berselancar di dunia nyata kan kita nggak bisa barangkali, nggak pernah belajar. Tapi tiap hari berselancar di dunia maya, buka Facebook, nggak cukup satu akun ya, punya aplikasi-aplikasi lain. Daripada manfaatnya lebih banyak tergelincirnya. Sekali lihat poster dakwah, tiga kali lihat yang tidak boleh dilihat. Perbandingannya menang apa kalah? Untung atau rugi? Rugi. Kok susah Ustadz menghindari itu? Bahkan sengaja dicari. Mengapa itu terjadi? Karena sholat kita belum bisa jadi rem buat diri kita untuk keselamatan kita. Maka di sini cara kita mengecek kalau ada yang masih sulit meninggalkan yang haram, masih sulit menjauhi yang makruh, masih cinta kepada yang haram, cenderung benci atau tidak suka kepada yang sunnah atau wajib, maka periksa sholat kita. Mungkin kekhusyuannya kurang atau bahkan tidak ada. Taib, berikutnya adalah apa tumakninahnya. Kalau sholat itu ibu-ibu tenang apa enggak? Atau ngebut? Sudah mepet zuhur, masak untuk makan siang, selesai jam 1, masih nyediain di meja sampai makan bersih-bersihnya jam 2. Baru mandi udah 2:30. Menggunakan pakaian rapi-rapi jam 3, sholat zuhurnya jam 3. Udah telat ngebut. Nah, ini berarti nggak ada tumakninah. Nah, sholat itu ada kadar minimalnya. Ya, bacaan-bacaan yang kita baca pada setiap gerakan itu selesai. Setelah itu ambil jeda 1 napas, lanjut gerakan berikutnya, itu sudah masuk tumakninah. Gampang. Ya. Gampang. Misalkan kita sujud, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, kasih jeda sebentar, lalu bangkit. Tumakninah. Insya Allah tidak akan mengurangi waktu produktif kita untuk bekerja. Baik. Maka sekali lagi, hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya hadis ini menyampaikan kepada kita ini sambil dibaikin ya. Ada faedah yang ketiga,
kita akan berangkat menuju barzakh kita ditemani 3 hal para jamaah. Yang pertama adalah keluarga, termasuk di situ teman-teman dekat. Ya, teman-teman yang kita kenal, ya, tetangga kita. Kemudian yang kedua adalah harta, sebagian akan ikut mengantarkan. Lalu yang ketiga adalah amal. Ya, 2 yang pertama tadi itu kembali, sedangkan yang bersama kita yang ketiga saja, yaitu amal. Maka ya, faedah yang ketiga dari pembahasan ini, setelah yang pertama mengetahui apa arti alam, lalu apa yang dimaksud dengan barzakh, yang ketiga ini kita catat sebagai faedah berikutnya, yang menemani kita hanya amal. Berarti kita perlu menyiapkan amal. Thayyib, barang siapa yang ingin yang menemaninya di alam barzakh itu bagus, indah, maka perindahlah amal. Tadi ada sholat. Sholat ini paling utama, karena dia termasuk rukun yang sifatnya amal. Ya, kemudian berikutnya, apalagi amal-amal yang lain Ustadz? Ada sedekah. Ya, zakat ini tidak setiap waktu wajib para ummahat, para akhwat. Ada zakat harta dengan perhitungannya. Silahkan dipelajari pelan-pelan. Ya, di situ kita pakai matematika kita supaya berguna untuk agama kita. Ada zakat fitr, ya. Kemudian ada sedekah yang sifatnya tatawwu', sukarela. Nah, ini bisa setiap hari, setiap malam. Habis belanja tadi, ya, ke pasar, bawa duit 300.000, setelah selesai semua kebutuhannya tersisa 7.000. 2.000 buat parkir, 5.000 sedekahkan. Bersih hatinya. Dan faktanya secara, ya, sudut penilaian psikologi, orang yang bersedekah itu lebih bahagia daripada yang menerima sedekah. Yang sering gundah, risau, baperan, ya, mudah galau, gampang khawatir, sering dirasuki rasa takut, masalah-masalah yang kaitannya dengan hati, obati dengan sedekah. Sedekah harus banyak Ustadz? Tidak harus banyak. Ada orang sehari dia bersedekah 1 juta karena duitnya 100 juta. Ada orang sehari sedekah 10.000 karena duitnya hari itu 1.000. Lebih afdol mana? Mana yang lebih berat? Yang lebih berat 10.000 karena duitnya cuma 100.000, ya kan? Yang tadi 100 juta, kok enteng sekali diangkat 1 juta tuh. Karena sisanya banyak. Besok masuk lagi 100 juta. Jadi mindset kita ketika bersedekah, ini tabungan saya. Bisa gitu para ummahat? Yang ada tuh saya ngasih orang nih. Baru aja saya lap keringat nyari, ngasih orang, berat nggak? Berat, minta ampun beratnya. Tapi kalau yang ada di pikirannya ini tabungan saya, berarti orang yang saya kasih sedekah itu membantu saya untuk nyimpen ini. Ringan nggak? Ringan. Tanya ibu-ibu paling pintar, kasih uang 1 pekan 500 buat beli sayur, pasti sisa. Sisanya tanya, ini sisa 100.000, ya sudah ambil aja. Jadi ngirit. Jadi kita suka menyimpan karena ada sensasi kenikmatan tersendiri pada simpanan itu, walaupun nantinya belum tentu kita yang nikmati. Baik, mau belanja pegang uang 1 juta, pergi beli pakaian lebaran, diirit-irit tuh sisa 200, ya kan? Yang 200 yang pakai siapa? Yang minta anak-anaknya.
Namanya ibu senang aja nyimpan. Ada duit 200.000 cuma 3 hari di dompet, hari keempat diminta anaknya, tapi dia udah dapat kepuasan selama 3 hari itu. Setiap buka dompet ada isinya. Nah, kita terhadap amal harus lebih daripada itu. Harus lebih. Maka disinilah iman itu diuji, namanya sodal qop. Tak marbutoh, sodakoh. Ya dulu ala, menunjukkan terhadap sidqi, kejujuran, imanul muzakki, imannya orang yang menzakatkan tadi. Tip imarnya sodako apa enggak? Imannya jujur apa enggak? Dari mana taunya sodako atau tidak imannya, jujur atau tidak, diuji dari sodakoh, tinggal tambah tak marbutoh. Makanya disebut sedekah sod dal qop. Sidqun apa artinya? Jujur. Nabi kita as-siddiq, as-sadiq, al-masduq, yang jujur lagi terpercaya. Berarti sodakoh itu bukti kejujuran. Was-sodaqotu burhan. Sedekah itu bukti. Apa arti burhan? Bukti. Burhan itu dalil, bukti. Maka adanya sedekah adalah bukti adanya iman. Beratnya sedekah bukti krisisnya iman. Ya sudah, uji sendiri. Kita kalau diuji orang gak enak, apalagi kalau sudah masa-masa sekolah lewat. Paling malas diuji orang. Itu ibu-ibu kelihatan kalau nganter anaknya daftar sekolah itu, kalau ditanya-tanya kayak nggak ada yang nggak senang. Oh, saya kayak sekolah lagi. Apa motivasinya ibu? Aduh, bisa berat pertanyaan seperti itu. Yang jelas ini anak nggak bisa dididik di rumah. Serahkan ke sini. Saya terima jadi, saya bayar per bulan. Makanya kalau Ibnu Umar, dia syaratkan orang tua yang masukkan anaknya harus kompak sama sekolah. Bukan buat nitip, ya kan? Tapi mendukung. Bukan orang tua yang mendukung sekolah. Sebenarnya sekolah yang mendukung orang. Iya, karena kewajiban itu tetap di pundak kita sebagai orang tua. Nah, ini ada orang-orang tua mentang-mentang bayar, nuntutnya gak tanggung-tanggung, ya kan? Pengennya anaknya tadinya kotor dimasukin langsung bersih kayak laundry. Ini anak sudah 3 tahun kok masih kayak gitu. Mungkin kalau ibu bisa didik gak akan disekolahkan. Nah, orang tuanya gak bisa, akhirnya disekolahkan. Dia gak bisa duluan, gak nyalahin dirinya. Giliran orang lain gak bisa, yang niatnya bantu dia ngomel-ngomel. Nah, jadi selalu ada bukti para ummahat, para akhwat. Thayyib, siapa yang pintar ngaku, siapa yang pintar ngeklaim semua orang di zaman ini yang bukan punya kita aja kita klaim. Kita klaim. Makanya saya bidangnya ini hukum perdata Islam. Saya ambil kursus hukum keluarga. Kita mengamati banyak kasus rumah tangga yang terjadi. Salah satu sebabnya ada ketidakjujuran. Gimana caranya di sebagian daerah para ummahat? Jadi anak-anak remaja, anak-anak muda itu kalau ya mendatangi calon mertuanya atau calon pasangannya, bahasa mereka itu pacar, itu nyewa mobil, minjem mobil temannya, sok gaya kayak orang punya. Diterima, belum selesai bulan madu udah ganti motor. Mana tuh mobil? Aduh, bingung jawabnya. Hanya mulai ribut, ternyata dia bukan orang kaya. Kan akhirnya gitu. Karena yang ditampakkan itu apa? Bukan punya dia. Dia klaim, ya. Dibuat gaya-gaya. Maka barang siapa yang bergaya dengan yang bukan miliknya,
maka masalah yang akan membongkarnya. Waktu, nunggu waktu. Nah kita begitu ngaku soleha. Ini majelis soleha nih. Ada lagi grupnya di WhatsApp para soleha. Tapi disuruh sedekah, beratnya minta ampun. Jadi ada bukti dalam setiap pengakuan. Kalau cuma ngaku semua orang bisa. Bukti iman apa? Sedekah. Bukti cinta atau tidaknya kita kepada Allah apa? Nerimanya hati kita atau tidak terhadap Al-Quran. Ya, jadi kalau mau tahu cinta Allah apa enggak nih, hadapkan hati kita dengan Al-Quran. Kalau hati didekatkan dengan Al-Quran bergetar, berarti getaran cintanya itu ada. Kita sama pasangan kan mengerti itu. Cinta itu pasti ada getarannya. Cinta kita ke Allah ada getarannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang-orang yang imannya jujur, disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu yang disebut getaran cinta. Sebut nama Allah 99 kali enggak ngaruh di mana cintanya. Iya kan? Tadi zikir apa? Mulutnya gerak-gerak. Saya tahlil. Tahlil itu apa? Menyebut la ilaha illallah 100 kali. Hati bergetar? Sama sekali tidak. Cinta bukan di bibir, tapi cinta wajib memiliki getaran. Sebut namanya itu bergetar langsung secara otomatis. Jadi wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Setiap satu ayat yang ia dengar nambah imannya. Bisa enggak kita seperti itu? Para ummahat? Enggak ada yang qailulah kan ya? Masih pagi. Jadi begitu. Jam-jam segini bisa ngantuk juga. Merunduk berarti sudah terisi, ya kan? Baik. Jadi seperti itu. Ingat kaedahnya, setiap pengakuan butuh bukti. Bukti iman apa tadi? Sedekah. Bukti cinta kepada Allah adalah hati kita menerima Al-Quran. Baik, ada dua pilihan. Mau kasih kado apa nih? Ambil mushaf atau handphone keluaran terbaru. Inilah beratnya. Saya pilih handphone aja. Kenapa? Saya mushaf udah punya. Bukannya HP juga sudah punya. Iya juga ya. Terus alasan milih handphone apa? Hati saya lebih dekat kepada handphone. Itu kalau kita mau jujur. Itu yang disebut muhasabah. Muhasabah itu harus full. Jangan kita koreksi diri kita sedikit-dikit. Ntar kalau banyak ketahuan salahnya. Siap. Semua udah siap berangkat, setengah jalan handphone ketinggalan, balik enggak? Mau tahsin, mushaf ketinggalan, setengah perjalanan, balik enggak? Minjamlah nanti sama teman yang di samping. Satu mushaf berdua. Jadi pintarnya kepake, ya kan? Bisa lah berdua kan? Dulu di masa-masa ekonomi sulit, satu buku kadang berdua. Satu buku berdua, bolehlah berdua. Jadi kita sulit mau mengatakan, lalu hati itu bergetar, saya cinta Allah. Karena enggak terbukti. Enggak terbukti.
kalaulah alasan kita tidak bisa 100% dekat dengan Al-Quran itu masuk akal atau diterima, maka ini uzur. Siapa contohnya? Khalid ibnul Walid. Siapa dia? Sosok panglima yang tidak pernah kalah perang. Khalid bin Walid kalau urusan Al-Quran kalah sama sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan pernah Khalid bin Walid lupa ayat surat pendek. Alasannya apa? Sibuk jihad. Diterima enggak nih? Terima, jihad itu berat. Kalau alasan ibu-ibu sekarang, sibuk medsosan, diterima enggak? Kita ini banyak yang harus dipelajari. Kita bukan orang Arab, jadi lisannya supaya baca Al-Quran itu seperti lisan orang Arab, fasih, kita belajar makharijul huruf, kita belajar tahsin, ya, kita belajar al-mudud, mat-mat, supaya yang pendek nggak dipanjangin, yang panjang karena apa dipendekin. Apalagi yang lebih suka nada daripada tajwid. Pokok enak ditikung aja ya kan. Yang pendek jadi panjang. Gimana kedengarannya gimana? Bukan kedengarannya, gimana bacaannya. Baru ahkamut tajwid, hukum-hukumnya izhar, idgham, ikhfa. Itu dikurikulumkan dalam buku kecil kita para ummahat. Ustadz, sebaiknya dalam berapa lama saya selesaikan makharijul huruf? 3 bulan cukup lah kalau serius. Habis gitu lanjut kemana? Pelajari mat. Karena mat ini parah sekali kalau salah. Apalagi mat tabi'i. Berapa lama? 3 bulan? Insya Allah cukup. Itu kadar yang paling telat lah. Itu juara 20 itu kalau di kelas. Terus ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid 3 bulan. Sisa 3 bulan buat murojaah. Setahun itu fasih. Karena kita nggak dirancang kurikulumnya, asal juga belajar. Banyak juga izinnya. Ditambah ada ngantuknya. Ada lagi samar-samar nggak fahamnya. Ditambah malas praktik, nggak murojaah, selesai. Terus gimana? Ya ambil pahala majelis. Yang penting hadirkan, dapat pahala majelis. Kita ini kalau urusan kebaikan akhirat, kita senangnya nomor belakang. Kalau urusan dunia pernah puas nggak? Sudah untung 100.000 nih jualan, masih online nggak dia jualan? Masih. Kita cari yang 100 kedua. Naik level 1 juta sehari. Sampai sore selesai. Sore sama malam masih online gak? Masih jualan dia. Jam 12 malam masih posting. Luar biasa semangatnya. Masih posting dia. Padahal itu udah cukup belum? Cukup sepertinya. Begitulah kita gak pernah puas akan dunia, tapi gampang puas akan akhirat. Ini yang disebut ya oleh salah seorang tabi'in, kalau kita dibandingkan para sahabat, kita ini kayak malingnya di zaman itu. Jauh kali perbandingannya. Mereka kejar akhirat, kita mundur teratur cari dunia, nggak maju-maju akhiratnya. Jadi setiap pengakuan harus ada bukti. Harus ada bukti. Terus bukti kita bermajelis, rajin ikut kajian, mesti ada faedah-faedah ilmu yang bertambah. Dalam kurung itu akan menambah iman. Maka disebutkan tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayatnya Allah,
zadathum imana, nambah imannya. Statistik imannya itu naik. Statistiknya tadi 10. Tambah ayat lagi, dia tartil, naik 20. Tambah satu ayat lagi 30. Jadi imannya 3 tahun lalu sama imannya sekarang itu jauh bedanya. Ada orang yang imannya segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Kalau nggak naik kelas malu, nggak naik iman nggak malu-malu. Ini fenomena ya ada zaman. Ada pembuktian. Jadi sekali lagi kita tekankan di sini sebelum masuk poin-poin berikutnya, yang nemani kita adalah amal. Ustadz, takut sepi barzakh. Wajar. Karena ini perkara serius. Nanti lihat bagaimana Utsman Ibn Affan ketika mengingat barzakh dia nangis. Sementara ya waktu mengingat atau disebutkan neraka dia nggak nangis. Nangis. Nah, maka ketika urusan masing-masing orang itu selesai di alam barzakh, ujiannya sudah berlalu, maka datanglah sosok. Kalau dia adalah orang baik, sosok yang datang itu begitu indah, menyenangkan. Lalu dia pun bertanya, man anta? Man siapa? Anta kamu. Nah, kita juga perlu belajar bahasa Arab. Man anta, siapa kamu? Kenapa nanya? Karena nggak kenal sebelumnya, ya. Ana amalukas soleh, akulah amal solehmu. Jadi sepinya hilang. Ini kalau amal solehnya banyak. Kalau yang dominan amal buruknya, maka sosok yang datang itu sosok yang hitam legam, membosankan, menjengkelkan. Dia dekat orangnya nggak suka. Dia pun bertanya, man anta? Siapa engkau? Ana amalukas sayyi, akulah amalmu yang buruk. Jangan salahkan saya datang. Saya ini amalmu dan saya menyertaimu di alam barzakh. Tuh berdua di situ. Mau pilih teman yang baik apa yang buruk? Pembuktian. Berarti gimana Ustaz? Tata lisan, no gibah, no namimah, ya. Tidak, katakan tidak pada ghibah. Katakan tidak pada namimah sekecil apapun itu. Tidak. Tata lisan. Yang paling sulit lagi apa Ustaz buat ibu-ibu? Nata hati. Ibu-ibu ini kalau urusan kompetisi berat pertarungannya. Jangankan orang jauh, teman di sampingnya dilibas. Jualannya sama, berat. Satu majelis loh. Iya, tapi ini pasarnya sama, berat. Perasaan. Tetangga maju, dia mundur, berat. Padahal ya dalam ilmu pengembangan ekonomi, ya kan, salah satu cara kita mencari nafkah yang berkah, kita itu harus rela dan senang atas kesuksesan orang lain. Seringkali yang menghalangi keberuntungan, keberkahan datang pada diri kita karena kita nggak suka orang itu beruntung, nggak senang. Orang baru buka warung belum mulai jualan udah panas kupingnya. Berarti sebaliknya buat dia, ya kan? Apa yang mesti dilakukan? Didoakan semoga beruntung, langgeng, eksis, sukses, berkah. Maka sebaliknya juga buat dia. Bisa nggak sekarang kita buktikan para umat dan akhwat? Sepulang dari kajian ini, setiap ada muslim punya toko atau lapak jualan, kita doakan kesuksesan. Sepanjang majelis ini sampai ke rumah kita, mungkin ada 10
muslim yang punya toko jualan, maka 10 doa balik buat kita. Kalau 1 bulan, berapa doa? 300. Yang doakan siapa? Malaikat. Kita doakan dia, kita pendosa, belum tentu doa kita diterima. Terus yang doakan kita siapa? Malaikat. Ini kan balasan yang betul-betul luar biasa. Tapi Ustadz, berat lisan ini Ustadz. Itulah PR kita. Urusan hati itu berat. Padahal bukan kita loh yang ngasih. Bukan kita yang ngasih dia untung. Kita cuma doain. Doakan. Di majelis ini mungkin ya banyak saudari-saudari kita yang juga ikut menjadi bagian tulang punggung keluarga. Kita tidak pungkiri, Indonesia begitu ya kan. Kadang-kadang dalam banyak kondisi tidak cukup suami yang bertarung, pasti dukung istri karena merintis dari nol misalkan. Yang begitu-gitu kita nggak bisa bantu, nggak bisa kasih rumah seperti orang Ansor kepada Muhajirin ya kan. Kita nggak bisa ngasih kerjaan, kita nggak bisa berbagi ladang. Ya doalah. Ibu masih ingat kisah persaudaraan terindah itu? Baca kisah Muhajirin dan Ansor. Walaupun mereka butuh, mereka bagi. Baru aja disaudarakan sama Nabi SAW, baru ketemu. Nih orang Muhajirin gak bawa harta, cuma baju yang melekat dalam dirinya, itu pun ke Madinah takut-takutan. Sampai sana hidup apa enggak? Boro-boro mau bawa yang lain. Dah sempat saya persaudarakan dia denganmu, wahai penduduk asli Madinah. Saya bagi kebun, saya bagi 2, rumah bagi 2. Beratnya kalau kayak gini ya. Di zaman ini bisa enggak? Habis kajian, sini fulana. Ya, engkau salihat solehah. Saya tidak memuji, saya tidak mentazkiyah karena hanya Allah yang tahu. Saya hanya nilai zahirnya. Sepertinya engkau kesulitan ekonomi, sebagaimana berita yang saya dapatkan. Nih, lapak saya 1 buat kamu. Wih, suburnya persaudaraan kita apabila itu yang terjadi. Tapi faktanya berbalik. Yang udah sukses pun masih ikut bertarung di bawah, ya kan? Harusnya dia udah di puncak gunung aja, nggak usah turun. Ikut jualan yang dijual sama saudaranya, padahal dia nggak butuh sebenarnya. Oh itu mah baru 3 bulan itu laris. Ntar saya buka di samping selesai deh. Siapa saya? Ya kayak begitu yang terjadi. Maka perlu pembuktian. Kita ingin teman kita di alam barzah yang sepi itu adalah teman yang baik, lalu yang bagus, yang indah rupanya. Maka kita perbaiki amal kita, perbaiki lisan, perbaiki hati. Berikutnya apa? Kita perbaiki amal perbuatan, sikap kita. Baikin. Kalau ini yang kita lakukan, barulah kemudian kita akan mendapatkan ketentraman. Bahwasanya satu musuh itu terlalu banyak untuk kita. 1000 teman kurang, ya kan? Tapi orang sekarang senangnya cari musuh. Kayaknya kalau nggak debat sehari itu ada yang kurang. Kalau nggak berselisih sehari ada yang kurang. Baik. Kemudian kenapa sepi? Karena orang beriman walaupun ditemani amalnya, pada faktanya dia rindu ingin berjumpa keluarganya. Nggak ketemu keluarga, kangen nggak? Kangen. Makanya apa kata
orang-orang beriman walaupun mendapatkan kenikmatan kubur, dia mengatakan Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah percepat kiamat. Udah dapat nih kenikmatan kubur, lulus ujian. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Lulus, dilapangkan kuburannya, dia menyaksikan calon tempatnya di surga nanti. Dia buru-buru ingin kiamat itu tiba. Dia katakan Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah percepat kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa bertemu dengan keluarga dan hartaku. Garis bawahi ibu-ibu. Jadi masuk surga itu sekeluarga, jangan sendiri-sendiri. Karena itu adalah visi dari rumah tangga muslim. Makanya di rumah itu harus ada kurikulum. Rumahlah sekolah pertama. Di luar itu untuk mencari wawasan, tapi yang sifatnya pondasi akhlak, ya, tata kerama, kemudian dasar-dasar keimanan itu selesai di ibu yang mengajarkan. Maka jadilah seperti ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu udah ada pondasi, begitu indah akhlaknya, ya kan? Kalau akhlaknya beres, berangkat nuntut ilmu, masuk pondok, insya Allah semuanya beres. Ini ada orang sering dapat undangan pondok. Ini bukan berbangga karena yang undang ustadz, tapi ini panggilan karena anaknya melanggar. Biasanya kan senang tuh kalau dekat-dekat sama ustadz. Jangan-jangan diundang secara khusus lagi. Tapi dia gemeteran karena isi undangannya itu sidang terhadap kenakalan anaknya. Banyak yang harus kita pelajari. Tayyib. Jadi orang-orang beriman mendapati nikmat kubur, dia berharap kiamat itu segera tiba, ingin bertemu keluarganya, ingin kembali melihat hartanya. Berarti harta benda dunia kita itu juga harus ikut masuk surga. Iya. Ini bunyinya. Saya ingin kembali bertemu keluarga, ingin kembali melihat harta. Makanya ada salah seorang sahabat, ya, dia ketika masuk Islam, sebelum masuk Islam dia pengusaha yang kaya. Belum lama masuk Islam, ya ketika ada tamu ke rumahnya, sampai-sampai selimut pun nggak ada buat tamunya. Wah, ini paling kaya ini, di Balikpapan baru lagi rumahnya. Tapi kita bertamu, dingin-dingin, kagak dikasih selimut. Itu yang kalian bilang orang kaya. Tapi ketika sahabat ini ditanya, mengapa tuh sampai selimut buat tamu aja nggak ada? Kata dia apa? Saya itu kaya. Iya kaya. Di Arab ini terkenal kaya. Iya kaya. Tapi tahu nggak kalian? Saya itu punya rumah jauh di sana, jauh sekali. Sementara jalan menuju rumah itu penuh rintangan, turun naik, ya kan? Kayak Balikpapan lah. Jalan kaki kayak apa? Ibu-ibu ini walaupun saya sehat, itu naik gunung Balikpapan itu 1-2 nggak kuat, ngos-ngosan. Rintangan, batu, kerikil, duri. Kalau saya pikul harta yang banyak ini, saya pasti nggak bisa sampai. Terus gimana caranya? Saya kirimlah harta ini, saya cicil. Sebelum saya berangkat ke rumah itu, harta ini dulu saya kirim. Pintar nih orangnya. Sehingga nanti saatnya saya tiba berjalan, saya nggak bawa beban. Apa yang dimaksud? Rumah yang dimaksud itu akhirat. Harta dunianya dia sedekahkan supaya duluan sampai. Nanti ketika dia dihisap, hisapnya ringan. Bisa nggak kita kayak gitu? Itu yang kita harapkan. Maka ingat tadi, kalau sedekah
Pikirannya itu ini tabungan saya. Kalau saya bawa ini mati nggak sampai, ya sudah ini berangkat duluan. Nih 100.000 satu pekan, insya Allah bisa. 100.000 satu bulan istiqomah rutin, insya Allah bisa. Bisa. Jadi kita berangkat sudah tinggal bawa diri, nggak usah mikul-mikul, nggak usah angkat macam-macam. Karena apa? Hartanya udah sampai rumah. Nah, ketika kiamat tiba, ketemulah dengan harta-harta itu. Ini saya kerja 10 tahun, gajinya sekian, ya, sampai ke akhirat. Allah lipat gandakan nggak? Pasti. Kenapa? Karena innallaha yaqbalus shadaqah. Allah terima sedekah kita. Wa ya'khudhuha biyaminihi. Allah ambil dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum. Lalu sedekah itu Allah rawat. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Persis seperti orang ngerawat kendaraan kesayangannya. Dulu onta, kuda. Sekarang mungkin mobilnya baru beli, pagi-pagi dilap, ada debu dikit dilap. Orang yang merawat hewan tunggangan atau hewan peliharaan yang dia sayangi. Sini ada yang pelihara kucing. Fakta apa enggak kalau makanan kucingnya lebih mahal dari makanan dia? Dirawatnya. Hatta setelah Allah rawat sampai-sampai innal luqmata, satu suap yang pernah ia sedekahkan di dunia atau satu bijinya, latasiru mithla uhudin, jadinya di akhirat ketika ketemu harta itu satu Uhud. Siapa yang pernah lihat Uhud? Kira-kira berapa suap itu jadinya? Kalau se-Uhud tumpukan nasinya. Jadi ibu sedekah satu nasi bungkus itu udah berapa Uhud itu? Ya kan gitu-gitu kita berpikir supaya semangat. Ada nggak yang nggak bisa sedekah satu nasi bungkus satu sepekan rutin? Insya Allah di era ini ya lebih dimudahkan, rezeki dilapangkan, insya Allah bisa lah diusahakan. Tapi kalau sedekah sasarannya harus tepat. Bukan asal jalan program. Ini masjid di tengah kota. Di sekitar masjid orang-orang kaya semua. Bagi nasi bungkus terus nggak dimakan. Karena orang ini habis Jumatan di meja makanannya udah penuh. Udah donasi, sasaran nggak tepat. Yang penting dokumentasi program berjalan, laporan akhir tahun ada. Ini buat apa ini? Orang miskin di sono nggak terkenal. Kenapa? Karena karakter orang miskin itu ada yang mahrum, ada yang sa'il, ada yang minta karena miskin, ada yang diam. Itu dua-duanya banyak. Ya, dia miskin, tahu diri minta dia. Ini hak dia, silahkan diberi. Tapi banyak juga orang-orang miskin yang dia malu minta. Menampakkan diri seperti orang kenyang. Ditampakkan dirinya seperti orang punya. Balik ke rumah anak-anak nangis. Ini yang kita cari. Karena satu nasi bungkus buat orang-orang seperti ini itu luar biasa. Itu bisa kecipratan doanya. Ya Allah, ibu, saya nggak kenal sama ibu, tapi ibu dari kota mengantar makanan ke sini. Semoga Allah permudah urusan ibu dunia akhirat. Kan gitu doanya. Kalau yang dikasih orang kaya nggak butuh, ngedoain nggak? Ngambilnya aja sambil nggak lihat. Bagi cewek, tariknya gitu, ntar ditaruh di mana? Nggak tahu. Tayyib. Jadi keluarga dan harta ditemui kembali di surga. Itu prinsip keluarga muslim. Baik. Kemudian
Alam barzah ini gelap. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita. Wanita ini sering nyapu masjid nih para jamaah. Pada dengar ya? Ini hadis Bukhari Muslim. Sering nyapu masjid. Nabi SAW kan tidak selalu di masjidnya, kadang-kadang keluar urusan dakwah. Suatu ketika Nabi SAW kembali tidak menemukan wanita itu. Ada yang mau nyapu masjid rutin. Di sini ya ada aja kita yang rumahnya tetanggaan dengan masjid. Ya sekali sepekan lah coba sapu masjid. Walaupun tukang sapunya ada. Nih Pak, Bu, saya izin ya hari ini saya nyapu. Jumat pagi. Ini Bapak istirahat nih nasi bungkus, silakan sarapan nih saya kasih uang 100.000 karena saya diizinkan nyapu masjid. Bisa nggak kayak gitu? Luar biasa. Berarti sudut pandang kita sudah ukhrawi, melihat lebih dominan dari sisi akhirat. Kita yang ganti orang nyapu, kita kasih dia sarapan, kita kasih dia duit. Tenangnya hati itu. Habis masjid bersih itu, lihat itu seminggu-minggu masih ada ketenangan di hati kita. Wanita ini nggak ditemukan oleh Nabi SAW. Sementara masyarakat menganggap wanita ini terlalu biasa lah, nggak ada istimewanya. Ya ketika dia udah nggak ada juga yang nyari. Nabi SAW bertanya. Atau sebagian menyebutkan ketika wanita ini meninggal, Nabi SAW ada di situ, tetapi tidak dikabarkan. Maka beliau bertanya, di manakah wanita itu? Faqalu mat. Oh matat. Maka mereka mengabarkan sudah meninggal wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW, kenapa kalian tidak mengabariku? Seolah-olah para sahabat tidak menganggap penting berita kematian wanita ini. Maka Nabi SAW tunjukkan mana kuburannya. Maka ditunjukkan fasalla alaiha. Nabi sholat jenazah di kuburan wanita itu. Sholat jenazah ini karena sifatnya tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka bisa. Dulu kita sering seperti itu. Ya, kita datang jenazah sudah mau dimakamkan. Ya sudah, di halaman kuburan kita sholat berbaris. Disolati, lalu Nabi SAW mengatakan inna hadhil kubur ini mamlu'atun zulmah, dipenuhi kegelapan. Wa innallaha azza wa jal, sementara Allah yunawwiruha, menjadikannya terang, bisolati alaihim, dengan solat atau doaku kepada mereka. Nabi SAW mendoakan orang yang mati jadi terang kuburnya. Kita sesama muslim kalau ada yang mati perlu mendoakan nggak? Setiap lewat kubur hafal doanya. Inilah kita pengen didoakan ketika sudah mati, tapi kita yang hidup nggak mau doakan orang. Ini standar ganda. Standar ganda yang rapuh. Saya ingin Pak Ustadz kalau dimakamkan di kuburan sini karena di situ orang-orang soleh menguburkan jenazah di situ. Saya mau didoakan terus. Tapi dia bolak-balik lewat kubur, rumah pasar lewat kubur, nggak pernah doa buat muslim yang mati di situ. Alasannya apa? Nggak hafal doanya. Ustadz, jangankan doa lewat kubur, doa sholat aja belum khotam. Aduh, gimana ini? 1000 maaf sudah. Ya doa pakai bahasa sendiri. Ya Allah, rahmati mereka semuanya. Ya Allah, jadikanlah kuburan itu sebagai awal dari kenikmatan akhirat buat mereka. Seterusnya. Jadi kuburan ini kata Nabi SAW dipenuhi kegelapan, udah sepi gelap. Jangan macam-macam kita nih. Gelap, maka doa Nabi menjadikan kuburannya terang. Karena Nabi SAW sudah tidak ada, maka doa kita sesama muslim ini hidupkan sunnahnya. Coba baca doanya di buku Hisnul Muslim, kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah. Nggak mampu, otak nggak kuat ngapal Arabnya, Indonesianya.
nggak bisa persis teksnya, intinya aja, maka tidak adalah alasan untuk tidak berdoa. Suatu hari dikisahkan Utsman bin Affan waqafa ala qabrin baka, berdiri di atas kubur atau melewatinya, menangis dia. Ada yang tidak kenal Utsman? Mungkin kalau Utsman bin Affan atau ada orang sekarang seperti Utsman, infaknya itu gayanya minta ampun itu. Tapi Utsman tidak. Dia yang beli sumur ketika para sahabat kesusahan air. Ketika musim paceklik, harga barang-barang naik sekian kali lipat. Utsman radhiyallahu anhu dengan sekian banyak onta dipenuhi barang kebutuhan muslim, harusnya dia akan untung berlipat-lipat hari itu karena semua orang mau membeli dengan harga yang berlipat. Bergetar kota Madinah karena barang yang dibawa oleh kendaraan-kendaraan milik Utsman bin Affan. Dijual sama Utsman? Tidak. Untuk disimpan? Tidak. Tapi dia mengatakan semua ini Allah yang bayar. Silahkan ambil seperlunya untuk keperluan kalian. Bisa enggak? Kita kalau barang langka itu boro-boro mau ngasih tetangga, ini contohnya apa Ustadz? Kalau gas langka, tuh kelihatan yang suka nyimpan-nyimpan 30 dia punya tabung. Tahu dia tetangganya udah 7 kali muter-muter bawa gas pakai motor, enggak juga dapat. Pura-pura dia enggak tahu, ya kan? Itu padahal itu tetangga mau beli kok, harga lebih pun mau beli. Tapi itulah kita, ya kan? Padahal 3 hari lagi datang tugas. Berat. Muamalah kita ini berat. Kita ini cuma cari kepuasan. Senang saya lihat orang bolak-balik cari gas. Ada di rumah tinggal 10 tuh. Ini sudah warna-warni hidup bermuamalah kita. Jadi Utsman bin Affan di atas kuburan atau melewati kuburan nangis hatta yabulla lihyatahu, sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Orang Arab tuh kan secara umum jenggotnya tebal ya, itu basah semua karena air mata. Kita satu tetes saja nggak keluar kalau urusan akhirat. Kalau urusan tagihan nangis, urusan akhirat nggak mau nangis. Padahal kata Nabi SAW, 2 mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut Allah, takut akhirat, ingat barzah, nangis. Ibu itu tegar loh, tuh dia nangis, ingat barzah, nangis. Kita ini nggak ada nangisnya kalau urusan akhirat. Kalau urusan dunia yang sepele, udahnya nangis. Kebalik, Utsman bin Affan urusan finansial nggak ada masalah. Kalau pikiran orang sekarang nggak akan sedih lah Utsman bin Affan. Tapi dia lihat kuburan nangis basah jenggotnya. Maka ditanya kepada Utsman, wahai Utsman, kenapa menangis? Engkau dengar surga neraka disebut, engkau nggak nangis. Tapi giliran dengar barzah engkau nangis seperti itu. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Innal qabra, sesungguhnya kubur, alam barzah, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ini adalah gerbangnya akhirat. Sedih dong. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Baik, sedikit lagi. Kemudian bukan hanya sepi, gelap, lalu menakutkan sampai Utsman bin Affan pun menangis, tapi kuburan ini juga akan menghampit semua orang yang dimasukkan di situ. Yang beriman Ustadz kena hempitan. Ibaratnya ini pendaftarannya nih. Setiap orang yang masuk ke kuburan, ke liang itu, maka dia akan dihempit. Kok bisa Pak Ustadz? Bukannya dihempit pelaku maksiat dan orang-orang kafir saja, orang-orang munafik. Tidak, ini berbeda. Maka Nabi SAW menyebutkan, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu. Ini orang ketika mati arsy bergetar. Siapa dia?
Ada sahabat, ini PR ya. Sahabat yang mati lalu aras bergetar. Ibu harus tahu. Ada yang seperti itu. Wa futihat lahu abwabus sama. Ketika mati terbuka pintu-pintu langit. Lalu ya datang malaikat begitu banyak, 70.000. Akan tetapi dia juga merasakan hempitan kubur. Apalagi kita. Hadis ya dalam silsilah sahihah disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala sebagai hadis yang sahih dari Ibnu Umar. Kemudian dalam Musnad Ahmad disebutkan sesungguhnya kuburan itu memiliki hempitan yang seandainya ada yang selamat maka akan selamat lebih dahulu Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini ketahuan namanya, gak jadi PR. Kalau ada yang bisa selamat nih lebih utama, yang lebih dulu selamat Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini as-sobi yang belum balik ini akan selamat. Tapi yang belum balik pun kena hempitan. Masya Allah, sudah sepi, gelap, menakutkan, ada hempitan pula. Nah maka intinya apa? Persiapkan untuk alam barzah. Siap mati enak, jangan cuma mau hidup enak. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti. Lalu sekarang ini pembahasan yang sangat panjang ya para ummahat. Coba nanti selepas kajian ini silahkan menengok hadis riwayat Ahmad terkenal dengan sebutan hadis Al-Barra bin Azib. Siapa? Al-Barra bin Azib. Itu hadis apa Ustaz? Hadis yang menggambarkan secara rinci, detail. Maka seakan-akan kita itu nonton atau menyaksikan tentang apa keberangkatan orang yang mati menuju alam barzakh. Dari nyawa akan dicabut. Kemudian dicabut seperti apa? Diangkat ke langit seperti apa? Dibukakan pintu langit atau tidak? Diantar malaikat apa tidak? Dipuji apa tidak? Kemudian turunnya ke kuburan, dilempar atau diantar. Itu semuanya diterangkan sampai ujian kubur disebutkan di situ, sampai kenikmatan buat orang-orang soleh, kemudian siksa buat orang-orang yang toleh. Baik, kita tutup dengan faedah kajian. Ya, faedah kajian kita yang pertama, kunci kesolehan itu ada pada mengingat barzakh atau mati. Siapa yang mau jadi solehah, banyak-banyak ingat mati, itu kuncinya. Maka aksiru dzikra hadzimil ladzat, sering ingat mati. Lalu tips supaya sering ingat mati, maka hidupkan sunnah ziarah kubur. Ini kita malas nih. Kalau giliran ngumpul-ngumpul, makan-makan, datang, no absen. Ziarah kubur bertahun-tahun lupa. Jadi yang didatangi apa aja? Susah ingat mati kalau yang dia ziarahi hotel, mall, tempat wisata, pusat keramaian, itu aja muter-muter. Sekarang lagi rame titik nol. Ziarah kubur dari dulu kata Ustadz ziarah kubur nggak jadi-jadi, ke titik nol berangkat dia. Nah ini tidak seperti itu. Kemudian barzakh menjadi tolak ukur ya yang menentukan baik dan buruknya nasib akhirat seseorang, karena disitulah seseorang diuji. Lalu berikutnya, siapkan amal sebagai teman di alam barzakh. Ini faedah berikutnya sebagai ringkasan. Kemudian dengan sering-sering mengingat barzakh ya menjadikan ujian hidup dunia terasa ringan. Ustaz, berat ujian saya. Sampai-sampai tuh mimpi buruk saya. Saking beratnya hidup ini. Nah, coba ingat gimana beratnya barzakh, insyaallah ujian hidup jadi ringan. Yang terakhir, selalu berlindung dari azab kubur. Di mana letak posisi yang terbaik untuk berdoa? Ini di ujung sholat. Silakan nanti yang belum hafal doanya ini mesti hafal lah sebagai
target yang sangat penting untuk dihafal. Doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri al-masih ad-dajjal, dengan siyak atau teks yang berbeda dari doa-doa yang ada juga silahkan. Ini yang paling ringkas. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, kemudian dari ngerinya fitnah dajjal. Ini doa kita di tasyahud ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ini waktunya sudah habis. Baik. Faedah ketiga ya. Itu barzakh menjadi tolak ukur baik buruknya nasib akhirat seseorang. Kenapa? Karena di situ diuji. Kata Utsman bin Affan ketika dia menangis, ini awalnya, gerbangnya. Kalau bagus nasibnya di barzakh, bagus di akhirat nanti. Kalau di sini udah jelek, tambah ngeri di akhirat. Tayyib, seperti itu. Semoga bisa difahami. Bila taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.